Hai semuanya. Selamat datang di saluran ulasan film. Hari ini saya akan menunjukkan film animasi petualangan perang tahun 2018 yang berjudul Sargen Stubby. Film ini berdasarkan kisah nyata seekor anjing. Dalam film ini, kita akan melihat bagaimana seekor anjing bergabung dengan Angkatan Darat Amerika dan bertempur melawan pasukan Jerman dan mencapai pangkat sersan. Baiklah, mari kita mulai. Di awal film, kita melihat seekor anjing lapar yang sedang mencari makanan di sebuah kota di Amerika Serikat. Saat mencari makanan di luar toko, pemiliknya turun ke bawah dan mengusirnya. Dia mengambil tulang di mulutnya dan melarikan diri. Saat berlari, dia bertabrakan dengan seorang pria dan tulangnya hilang di antara kerumunan. Saat itulah ia melihat sekelompok tentara berparade. Namun, seorang prajurit bernama Robert membelainya dan membiarkannya makan biskuit. Anjing itu merasa sangat gembira dan mulai berlari mengejar para prajurit. Di sini menceritakan bagaimana pada tahun 1917 tentara Amerika juga terlibat dalam perang di mana Inggris dan Prancis berperang melawan Jerman. Namun, adegan bergeser ke masa sekarang. Kita diperlihatkan bahwa batalion tentara telah tiba di perkemahan mereka. Dan anjing itu juga masuk ke dalam tanpa diketahui semua orang. Mencium aroma makanan, anjing itu langsung pergi ke dapur. Tetapi si juru masak melihatnya dan mengusirnya. Saat melarikan diri, dia bertabrakan dengan Robert lagi dan mulai mencari makanan darinya. Robert mengatakan dia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadanya. Sersan yang melatih mereka juga memperhatikan kejadian ini, dan memerintahkan Robert untuk memberi anjing itu makanan setelah menyelesaikan pelatihan. Setelah menyelesaikan pelatihan, Robert membawanya ke tempat makan. Meskipun sang koki tidak mau memberinya makan, sekarang dia tidak punya pilihan lain selain memberinya makanan. Teman-teman Robert, Olsen dan John, mengatakan kepadanya bahwa sersan itu baik terhadap binatang. Tetapi jika sang kolonel melihatnya, ia harus mengusirnya. Namun, keesokan harinya kami melihat semua prajurit melakukan pelatihan dan anjing itu juga berpartisipasi dalam parade dan latihan bersama para prajurit. Malam itu Robert menamai anjing itu Stubby dan memberinya pelatihan. Keesokan harinya sang kolonel datang menemui para prajurit. Dia memperhatikan bahwa anjing itu seperti Robert sedang memberi hormat kepadanya. Dia sangat terkesan melihat hal ini, dan memberikan izin kepada Stubby untuk tinggal bersama semua prajurit lainnya. Dia dengan cepat menjadi favorit semua orang dan mampu memahami semua perintah sersan. Akhirnya, tibalah saatnya semua prajurit dikirim untuk berperang. Divisi mereka diberi nama Divisi Yankee. Kolonel menyapa semua prajurit dan berkata bahwa Stubby akan tinggal di sini dan akan membantu pelatihan angkatan berikutnya. Mendengar ini, dia memberi Stubby tanda dan dia sangat menyukainya. Robert kemudian meninggalkannya dalam perawatan sang juru masak dan berangkat untuk ikut serta dalam pertempuran sekaligus mengucapkan selamat tinggal terakhir. Stubby tidak menyukainya sama sekali. Dia sangat merindukan Robert. Entah bagaimana dia berhasil membebaskan diri dan mulai mengikuti pasukan itu. Dia akhirnya mencapai stasiun sambil mengejar mereka dan naik kereta yang membawa pasukan ke pelabuhan. Saat tiba di pelabuhan, dia melihat Robert menaiki kapal. Dia bersembunyi dan naik ke kapal. Dia mencari Robert, mencium-cium benda-benda itu. Dia akhirnya menemukan Robert. Robert terkejut melihat Stubby. Dia tidak tahu bagaimana Stubby sampai di sini. Saat itulah Olsen mengingatkan Robert bahwa jika ada yang melihatnya di sini, dia akan mendapat masalah besar. Jadi mereka semua mulai mencari tempat untuk menyembunyikan Stubby. Namun tiba-tiba jenderal unit mereka datang di depan mereka. Sekilas, sang jenderal menjadi sedikit marah pada Stubby. Dia bertanya pada mereka tentang Stubby. Ketika dia melihat Stubby memberi hormat padanya dan menyerahkan tongkat angkatan darat yang tergeletak kepadanya, dia menjadi terkesan. Melihat ini, sang jenderal berpikir bahwa Stubby dapat berguna bagi mereka. Ia meminta kolonel untuk menyatakan Stubby sebagai maskot resmi Divisi Yankee. John lalu mengukir namanya di tanda pengenalnya. Namun, mereka akhirnya mencapai medan perang. Mereka melihat bahwa kondisi tentara Inggris dan Prancis menyedihkan. Tiba-tiba tentara Jerman menyerang mereka. Banyak tentara Amerika dan Prancis terluka. Di sini, sekali lagi, Stubby menunjukkan kecerdasannya dengan membantu tentara menemukan para pejuang yang terluka di reruntuhan, dan menarik mereka keluar dari reruntuhan. Melihat ini, semua orang di tentara mulai menyukai Stubby.
Sementara itu, Robert diperkenalkan kepada Gaston, seorang tentara Prancis yang sebenarnya adalah rekannya. Tak lama kemudian, persahabatan baik pun terjalin di antara mereka berdua. Dalam perjalanan, mereka melihat sebuah desa yang hancur. Segala sesuatu di desa ini dihancurkan oleh tentara Jerman. Setibanya di tempat, Gaston mengatur agar mereka beristirahat. Keesokan harinya, mereka berdua pergi berpatroli dan bersembunyi di satu tempat untuk mengawasi tentara Jerman. Mereka mengetahui bahwa pasukan Jerman akan menyerang mereka dengan ledakan gas beracun. Mereka bergegas ke kamp lagi untuk melaporkan serangan itu kepada yang lain. Di sini, Stubby melihat seorang tentara Jerman dengan senjata siap menembak Robert. Stubby mendorong Robert pada saat yang tepat dan menyelamatkan hidupnya. Mereka menyadari bahwa mustahil bagi mereka untuk keluar dari sini. Jadi Robert menunjukkan topeng dan memberitahu Stubby untuk memperingatkan prajurit lainnya. Stubby berlari ke kamp, mengambil topeng dan melemparkannya ke udara. Semua prajurit mengenakan topeng mereka segera setelah mereka memahami gerakannya. Sementara itu, pasukan Jerman mulai meledakkan bom beracun. Gas beracun menutupi seluruh langit. Ada desa di dekat sini dan desa itu mungkin terkena dampak gas beracun ini. Lalu Stubby berlari ke desa dan mulai menggonggong dengan keras. Ketika mereka melihatnya menggonggong, mereka mengerti bahwa sesuatu yang salah akan terjadi. Saat itulah mereka melihat seluruh langit dipenuhi gas beracun. Mereka semua segera mengenakan topeng dan menutup pintu serta jendela rumah mereka serta mengunci diri di dalam. Saat itulah kita melihat Robert dan Gaston tiba di desa. Robert menjemput Stubby dan membawanya ke gedung terdekat. Gaston menutupi wajahnya dengan kain lembab untuk melindunginya dari gas beracun ini. Tak lama kemudian gas beracun menghilang dan langit menjadi cerah kembali. Terlihat seluruh warga desa dalam keadaan sehat dan normal. Begitu banyak nyawa yang terselamatkan berkat kecerdasan Stubby. Semua orang di desa sangat menyayangi Stubby dan mengatakan bahwa mereka yakin Stubby adalah pahlawan. Setelah kembali ke kamp, mereka mengetahui dari Sersan bahwa salah satu prajurit mereka terluka dalam serangan pasukan Jerman. Namun, posisinya tidak akan dilacak sama sekali. Mendengar hal itu, Stubby pun segera keluar untuk mencarinya. Dia akhirnya berhasil mencapainya setelah lolos dari amunisi. Saat itulah Robert dan Gaston datang untuk membantunya. Sementara itu, sang Sersan menggunakan bom asap untuk keselamatan mereka. Dengan cara ini, kemudian, diketahui bahwa unit mereka harus dipindahkan ke lokasi baru. Semua orang di batalion bersiap sebelum mereka pergi. Seorang gadis desa memberikan Stubby sebuah jaket yang dibuat khusus untuknya. Gaston juga memberinya masker gas yang dibuat khusus untuknya. Mereka lalu mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan pergi. Pada adegan berikutnya, sang kolonel memberitahu mereka bahwa mereka sekarang berada di pangkalan depan. Dan sekarang mereka harus mengambil bagian dalam pertempuran yang akan datang melawan pasukan Jerman. Pada adegan berikutnya kita melihat Stubby berusaha menyelamatkan Olsen dari ledakan bom. Namun dia sendiri terluka, kakinya sakit sekali. Robert segera kembali ke kamp dan membawanya. Di sana, seorang dokter mengirim Stubby ke rumah sakit bersama Olsen yang juga terluka. Setelah itu adegan beralih ke Robert. Dia sangat merindukan Stubby sehingga dia tidak dapat berkonsentrasi di medan perang. Bersamaan dengan ini, suatu hari Sersan memerintahkan Gaston untuk kembali ke tentara Prancis. Robert mengucapkan selamat tinggal pada Gaston dengan berat hati. Saat Robert menulis surat kepada saudara perempuannya, kita mengetahui bahwa ia tidak mendengar kabar dari Stubby selama berminggu-minggu, dan ia sangat merindukannya. Pada adegan berikutnya, kita melihat Robert terserang flu mematikan dan sakit parah. Dokter tersebut mengatakan bahwa peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Sementara itu, kita melihat Stubby di rumah sakit kota. Kakinya masih belum pulih sepenuhnya. Tetapi dia berangkat sendiri untuk mencari Robert. Dia mengalami kesulitan berjalan karena kakinya patah. Pada satu titik dia terjatuh ke tanah tetapi dia tidak menyerah dan terus melangkah maju. Pada adegan berikutnya, kita melihat Stubby akhirnya mencapai perkemahan Robert. Dan melihatnya, Robert mendapatkan kembali vitalitasnya dan pulih dengan sangat cepat. Namun sekarang para prajurit diberi libur beberapa hari. Mendapat kesempatan Robert melakukan tur keliling Paris bersama Stubby. Semua orang di sana sangat menghormati dan mencintai Stubby. Namun, pemandangan kembali beralih ke medan perang.
Kita melihat bahwa Stubby, dengan kecerdasannya, membantu angkatan daratnya menangkap mata-mata Jerman. Sang jenderal sangat gembira dengan prestasi Stubby, dan mengumumkan di hadapan semua orang bahwa mulai hari ini Stubby akan diberi pangkat sersan. Robert dipromosikan. Tetapi diketahui bahwa Stubby sekarang lebih senior dari Robert dalam hal pangkat. Gaston juga datang ke sini untuk menghibur mereka berdua. Setelah itu, semua orang di divisi Yankee berfoto bersama. Semua surat kabar besar meliput berita Stubby dan dengan cara ini Stubby menjadi pahlawan nasional. Pada adegan berikutnya, kita melihat Stubby memimpin batalion tank. Kali ini tentara Amerika dan Prancis menyerang pasukan Jerman semaksimal kemampuan mereka dan memaksa mereka mundur. Mereka semua terkejut melihat tentara Jerman. Tetapi kemudian seorang prajurit datang berlari dan memberitahu mereka bahwa perang akan segera berakhir. Sersan itu juga mengonfirmasi keaslian berita ini. Dia mengumumkan bahwa pertempuran akan segera berakhir dan gencatan senjata akan dilakukan pada pukul 11 pagi besok. Setelah sekian lama, malam ini mereka semua merasa sedikit rileks karena akhirnya tibalah saatnya bagi mereka untuk kembali ke rumah. Keesokan harinya pada pukul 9 pagi terjadi pertempuran sengit antara pasukan yang tersisa, di mana mereka mencoba mendorong musuh lebih jauh lagi. Di sini Robert melihat Gaston sendirian maju menyerang musuh. Setelah mengikuti Gaston, dia melihat bahwa dia dikelilingi oleh dua tentara Jerman. Robert dan Stubby segera datang untuk membantunya. Namun sebelum seorang pun dapat menyerang, tiba-tiba sirene gencatan senjata berbunyi dan semua prajurit menjatuhkan senjata mereka. Robert melihat sudah pukul 11. Jadi sudah waktunya bagi mereka untuk pulang. Kemudian mereka mulai mencari rekan-rekan mereka yang terluka. Stubby menemukan topi Olsen di sana. John mengetahui bahwa Olsen sudah tiada. Bersama-sama mereka memberikan penghormatan terakhir kepada Olsen. Dalam beberapa hari, kapal mereka tiba di pelabuhan, di mana semua orang sedang menunggu Stubby dan seluruh pasukan lainnya. Kita melihat bahwa Stubby diperlakukan dengan rasa hormat yang sama seperti seorang sersan. Di sini seorang fotografer mengambil fotonya yang masih tersimpan sebagai kenangan. Dan disitulah film yang indah ini berakhir.